Terkhusus di anak ayam yang baru di bawah 1 bulan teman-teman, wajib 100% pur dari pabrikan. Saya pakai ini teman-teman. Dan kita akan langsung praktekkan, kita berikan makan kepada ayamnya. Ini adalah pur Vivo ya, kode pur 511 teman-teman. Nih, seperti inilah pakan yang diberikan kepada ayam yang baru di bawah 1 bulan. Dan saya juga menggunakan di minumannya itu VitaChick. Satu saset ini hanya separuh saja saya gunakan di tempat wadah yang seperti itu, 1,5 liter kalau tidak salah itu teman-teman. Nah, hanya ini saja yang bisa diberikan kepada ayam yang baru di bawah 1 bulan teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita buat dulu air minumnya teman-teman. Nih. Oke, ini dia penampakannya. Ayam KUB 100 ekor lebih. Nah, tuh. Ini dia teman-teman. Tempat makannya harus dibersihin dulu ya. Tadi saya sudah bersihin, jadi supaya jangan bercampur dengan kotoran. Ini baru 1 hari masuk di tempat saya teman-teman. Nih, kita akan tuang dulu. Nah, tuh. Tuh, mereka masih takut-takut ya. Maklum teman-teman, karena baru 1 hari di tempat kita. Artinya baru datang. Nah, ini 100 ekor lebih ya. Nah, ini ayam KUB teman-teman. Lihat. Semuanya agresif. Saya akan menjelaskan pada video ini kenapa harus pakan 100% dari pabrikan. Karena ayam seperti ini teman-teman, itu sangat rentan sekali. Walaupun nanti kalian sudah vaksin, tetapi cuaca di tempat dia di awalnya berada dengan di tempat kalian itu berbeda. Itu satu. Itulah yang membuat nanti mereka ini stres. Ayam ini tidak selera makan, artinya dia mojok sendiri. Makanya kalian perhatikan, pada saat ayam masuk itu ada nggak yang mojok-mojok sendiri. Kalau ini aktif semua ya, semua berkerumun di tempat makannya. Nah, kalau ada yang mojok sendiri itu kalian ambil, lalu kalian coba berikan teramizin teman-teman. Itu seperti pil. Nah, itu karena dia sudah terkena virus. Virusnya itu mungkin belum terlalu berbahaya, artinya masih bisa diatasi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kondisi kandang yang direkomendasikan kepada ayam yang baru masuk itu harus benar-benar kering. Makanya saya bukan menggunakan pasir, saya bukan menggunakan sekam padi, karena kalau pasir nanti malam itu dingin teman-teman. Kalau kalian menggunakan alas kandang itu pakai pasir, malamnya akan dingin. Anak ayam ini rentan, suhunya itu harus paling tidak 33 derajat ya. Artinya kondisi suhunya itulah yang membuat ayam ini bisa sehat. Makanya kalau kalian menggunakan pasir itu nanti malamnya akan dingin teman-teman, karena cuaca itu ataupun kelembapan itu pasir sangat mudah menyerapnya. Makanya saya buat di sini pakai sekam kayu teman-teman. Sekam kayu ini sangat ramah sekali ya untuk cuaca-cuaca ekstrim ataupun hujan di malam hari. Nah, ini dia bisa menetralisir, artinya suhu di dalam kandang ini tetap terjaga. Walaupun di sini kalian lihat sendiri saya masih menggunakan lampu. Ini sekitar 40 watt ya. Artinya hanya sebagai penghangat sedikit saja kepada ayam ini, supaya begitu ayam itu masuk di kandang saya yang tidak terlalu besar ini, dari awal semulanya mereka tidak terkejut teman-teman, tidak terlalu dingin, tidak juga terlalu panas ya. Ini ayam KUB yang sudah usia 3 minggu. 3 minggu saya beli di harga 15.000 teman-teman di tempat saya ini Sumatera Utara. Yang mau samaan, yang mau pesan silahkan saja, tidak ada masalah. Klik saja nanti di kolom komentar, mau pesan, itu daerah Sumatera Utara dia masih bisa kirim dan dia masih bisa jamin teman-teman. Nah, sampai Aceh, Baligi, pokoknya di daerah Sumatera Utara itu masih bisa di-kop ataupun terjangkau oleh pengiriman mereka. Kalau dari tempat saya ini tidak terlalu jauh ke tempat mereka, makanya itu perjalanannya sekitar hanya 1 jam saja. Ayam ini sudah sampai kemarin sore. Nah, bagaimana penanganannya ini untuk kedepannya? Saya akan buat video 1 hari 1
khusus untuk ayam ini teman-teman, agar kalian juga bisa menerapkan di tempat kalian. Bagaimana nanti pemangkasan bulunya, pemotongan paruhnya sedikit, dan kondisinya seperti ini, apakah bisa untuk memotong paruhnya, dan apakah masih bisa di sini 3 minggu ini apakah masih diperlukan untuk vaksin. Nah, di tempat saya ini teman-teman menggunakan jamu alami ya. Artinya itu bisa saya campurkan nanti di pakan pabrikan ini. Setelah saya membuat jamunya itu, saya campur di sini. Tapi tidak terlalu basah nanti terjadinya teman-teman. Itulah yang membuat daya tahan tubuh ayam ini menjadi lebih kebal lagi, sehingga nanti tidak ada kendala dalam saya memprosesnya itu. 2 bulan 3 minggu saya pelihara, makanya saya akan jual teman-teman. Itu paling lama. Bisa juga 2 bulan 2 minggu saya pelihara baru saya jual. Nah, lihat kondisi nanti seperti apa teman-teman. Tetapi dari pengalaman sebelumnya itu 2 bulan 3 minggu saya pelihara, saya sudah bisa jual dengan bobot 1 kg 1 on untuk yang betina teman-teman. Kalau yang jantan nanti lebih dari beratnya ya, karena jantan itu pasti makannya lebih agresif daripada betinanya. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran kepada kalian untuk kalian bisa terapkan di tempat kalian. Jadi jangan asal-asalan, apalagi pada saat ayam masuk pertama kali itu jangan diberikan makan selama 3 ataupun 4 jam untuk ke depan. Nah, untuk menjaga netralisir airnya itu digunakan Vitacik, dicampur dengan Vitacik. Ini tadi saya taruh di setengah saset saja. Sasetnya tadi kalian sudah lihat sendiri, hanya separuh saja, nanti sore saya buat separuh. Nah, seperti itu, jangan sampai dibiarkan bermalam ya kalau Vitacik seperti ini, karena dia nanti bisa basi. Itu menyebabkan nanti organnya itu tidak baik teman-teman kalau mereka minum air yang sudah basi. Nah, disinilah proses kita sensitifnya itu di ayam pertama ini. Begitu ayam masuk, ini usianya 3 minggu. Ini sensitifnya itu sekitar 2 minggu ke depan, makanya saya lebih hati-hati melihat kondisi kandangnya. Kalau nanti ada yang merenung, ataupun ada yang mojok sendiri, itu saya ambil, langsung saya berikan Teramizin. Itu ada pilnya teman-teman. Teramizin itu menambah daya tahan tubuh, ataupun membuat nafsu makan ayam itu semakin tinggi. Begitu juga vitamin D, vitamin C, itu sudah terkandung di dalamnya. Itu baik sekali untuk ayam. Nah, inilah yang menjadi perhatian kepada kalian. Bukan asal-asalan begitu ayam masuk diberikan makan, tidak diperhatikan segala sesuatunya. Itulah yang menyebabkan nanti kalau kita nanti pelihara 100 ekor, itu bisa mati nanti 20 ekor, 30 ekor. Itu sangat fatal sekali ya. Artinya ada kesalahan yang dibuat dalam pembesarannya itu, sehingga mereka matinya banyak sekali. Itu sangat tidak baik teman-teman. Kita hanya bisa lumrah ataupun kita legowo dengan kondisi 100 ekor kita pelihara ini. Itu yang mati hanya kita perbolehkan hanya sekitar 5 saja. 5 ekor atau 6 ekor. Ya, sebantarnya itu paling banyak 10 ekor teman-teman. Lebih dari itu ya itu nanti sudah tidak maksimal hasil pendapatan kita ya. Dengan usia ayam seperti ini 3 minggu saya beli 15.000. Saya membuat pakan pabrikan ini saya berikan selama sekitar 2 minggu ke depan. Ini saya full kan untuk 2 minggu ke depan, untuk pembentukan organ mereka ini cepat berkembangnya. Dan sensitivitas untuk organ mereka, baik itu usus mereka, tembolok mereka, itu bisa lebih mengembang teman-teman, karena mereka sangat suka dengan pur yang saya berikan ini. Kalian bisa juga samaan nanti. Ini di pur 511, mereknya Vivo. Ini kandungan proteinnya sudah 23 ke atas. Nah, sudah terjangkau untuk pertumbuhan ayam kampung bisa maksimal ya. Artinya tidak sia-sia kita memberikan makan, yaitu bagaimana nanti kita membuat bobot ayam ini menjadi lebih besar. Nih, nah, pembentukan kakinya ini besar, tebal dia. Nih, inilah kondisinya ayam KUB. Kita upayakan supaya semuanya membengkak secara sehat ya. Nah, inilah dia kondisinya teman-teman. Kalian bisa terapkan nanti di tempat kalian seperti apa. Rencana 2 hari ke depan saya akan pangkas bulu. Seperti apa nanti pembelajarannya kalian bisa saksikan. Makanya yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe ya. Karena pemangkasan bulu, seperti nanti pemberian air cucian beras, campuran kemari, ataupun nanti jamunya, itu saya semua akan edukasikan melalui video panjang. Kalian bisa simak dan ambil ilmunya. Bukan saya menciptakan hoax, tetapi saya berdasarkan pengalaman saya bagikan kepada kalian teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ada nanti kendala-kendala di tempat kalian ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan saja, tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab teman-teman. Walaupun tidak langsung respon, ya itu biasanya saya akan jawab semua komentar itu 1 kali 24 jam. Tapi paling tidak jawaban kalian itu sudah terjawabkan. Misalnya ada keluhan seperti ini, matanya sembam, ngorok, apa segala macam. Tanyakan alas kandang, itu kalian bisa berekspresi melalui kolom komentar. Saya akan nanti jawab berdasarkan pengalaman saya. Dalam proses pengembangan ayam kampung ini teman-teman, yang penting
kita harus tahu semuanya. Prosedur yang kita jalankan itu benar-benar tepat ya, artinya tidak asal-asalan, sehingga proses pertumbuhan ayam ini tidak lambat. Karena tujuan kita memelihara ayam kampung ini mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Hasilnya maksimal, waktunya sangat singkat. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, kita berikan lagi, kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi. Nah, tuh. Kita lihat dia kondisinya. Ini saya buat 1 kilogram. Tetapi saya lihat kondisinya, kalau memang nanti mereka tidak agresif lagi untuk makan, saya akan stop. Seperti itu. Tapi kalau masih agresif, saya akan tambah. Nanti dari situ saya bisa belajar. Kalian juga bisa belajar. Oh, takaran seperti ini. Dengan kondisi usia seperti ini, takaran seperti ini cukupnya. Nah, kedepannya nanti, kalau memang mau kurang banyak lagi, tinggal disesuaikan saja. Yang penting kita memberikan makannya ini, kalau bisa 3 kali ya. Dengan kondisi yang baru seperti ini, usia masih di bawah 1 bulan, kalau bisa 3 kali. Yang di siangnya sedikit saja, yang di pagi sama yang di sorenya itu yang banyak, teman-teman. Yang di siangnya itu seperti cemilan saja. Oke, teman-teman, sekian dulu videonya. Saya rasa cukup. Nanti kedepannya kita akan update terus bagaimana pemotongan bulunya, bagaimana pemberian jamunya, kita akan update. Kalian bisa nanti terapkan di tempat kalian. Tidak saya menjual jamu, tetapi kalian bisa nanti pakai sendiri ataupun buat sendiri, teman-teman. Jangan lupa like videonya, teman-teman. Salam kasih dari Jarif lagi.